Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله باب عقوق الوالدين. Bab durhaka kepada kedua orang tua. An Abi Bakrata qala, dari Abi Bakrah beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir. Maukah kalian aku beritakan tentang dosa besar yang paling besar? Salasan. Beliau ulangi pertanyaan ini sebanyak 3 kali. Qalu bala ya Rasulullah. Mereka menjawab, benar wahai Rasulullah. Qala, beliau bersabda, al-isyraku billah, berbuat syirik terhadap Allah, wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Wa jalasa wa kana muttaki'a, kemudian beliau duduk, sebelumnya beliau dalam keadaan bersandar. Ala wa qaulu zur, ketahuilah demikian pula ucapan yang dusta. Mazala yukarriruha, beliau senantiasa mengulanginya. Hatta qult, hingga aku berkata, laitahu sakat, alangkah baiknya kalau beliau diam. Hadis ini sahih, bisa dilihat dalam Riwayatul Maram, nomor hadisnya 277. Juga dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya pada kitab Al-Adab, bab uquq al-walidain minal kaba'ir. Juga Al-Imam Muslim dalam sahihnya pada kitab Al-Iman, hadis 143. Baik, hadis ini berbicara tentang uquq al-walidain, berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Disebutkan dalam hadis ini bahwa uquq al-walidain
durhaka kepada kedua orang tua merupakan dari akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Kita lihat rincian hadis ini. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala, ketahuilah." Ala merupakan na'am kata yang didatangkan untuk istiftah, untuk membuka sebuah pembicaraan. Nah, tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa apa yang setelahnya terjadi. Atau untuk menunjukkan bahwa apa yang setelahnya adalah perkara penting. Nah, unabbi'ukum, maukah kalian aku beri kabar berita? Dalam sebuah riwayat, ukhbirukum. Maknanya sama, karena an-naba dengan makna al-khabar. Jadi unabbi'ukum sama dengan ukhbirukum. Bi akbaril kabair, dengan dosa besar yang paling besar. Al-kabirah sudah berlalu definisinya dalam pelajaran yang lalu. Ma hiya al-kabirah ya Miftah? La, definisinya apa? Yang pernah kita sebutkan. Aba Ishaq, Arwah, Syu'bah, Fa'asman, Abdul Majid. Al-kabirah hiya al-fi'latul qabihah min adh-dhunub, al-fi'latul qabihah min adh-dhunub al-'azimu amruha. Dosa besar yaitu perbuatan yang buruk dari dosa yang perkaranya besar. Nah, dan ini seperti yang pernah kita jelaskan, bisa diketahui dengan beberapa hal, di antaranya Miftah. Oleh nah, tanda lain yang lainnya yang lainnya Baik, Pak Sigit.
mewakili dari perbuatan tersebut, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Allah, bahwa perbuatan tersebut diancam dengan azab nanti, atau diancam dengan neraka. Rasulullah melaknat perbuatan tersebut. Terus Syu'bah, Abdul Majid, Pak Ubadah. Yang lainnya? Diserupakan dengan perbuatan binatang. Nah, diserupakan dengan perbuatan binatang. Itu juga menunjukkan bahwa perkara itu adalah dosa besar. Nah, perkara yang diharamkan. Baik, wa hakadha. Beliau menyatakan, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku beri kabar berita tentang dosa besar yang paling besar? Salasan, hal ini beliau ulangi sebanyak 3 kali. Tentunya pengulangan datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan tanpa makna. Beliau inginkan dengan pengulangan ini adalah untuk liyunabbih as-sami', untuk mengingatkan kepada si pendengar betapa besarnya urusan yang akan disebutkan. Nah, dan ini adalah merupakan salah satu thariqah, metode dalam at-ta'lim, yaitu dengan mengulang-ulang ucapan, ditarsikh al-ma'lumat, untuk mengokohkan pengetahuan yang diajarkan. Nah, dan juga yang demikian ini memancing untuk lebih diingat oleh yang mendengarkannya. Maka thariqah nabawiyah dalam perkara yang seperti ini hendaknya diperhatikan oleh seorang yang menyampaikan kebaikan. Qalu bala ya Rasulullah. Mereka mengucapkan benar wahai Rasulullah. Ucapan bala ini adalah harfu jawab. Bala didatangkan untuk menjawab sebuah pertanyaan yang mengandung an-nafi. Karena sebelumnya disebutkan ala unabbi'ukum. Tidakkah kalian mau aku beri kabar berita? Maka jawabannya adalah bala. Benar. Jadi bala adalah harfu jawab. Yujab bihi an-nafi khassah. Dijawab dengannya pertanyaan yang mengandung an-nafi secara khusus. Di dalam Al-Quran Allah bertanya, alastu bi rabbikum? Bukankah aku adalah Rabb kalian? Apa jawabnya? Qalu bala syahidna. Mereka menjawab, benar, kami mempersaksikannya. Nah, maka dalam maqam yang seperti ini tidak dijawab dengan na'am,
Karena jawaban dengan na'am bisa artinya adalah penolakan. Nah, apabila ditanyakan, alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Rabb kalian? Apabila dijawab dengan na'am artinya tidak. Nah, tapi kalau dijawab dengan bala, maknanya adalah iya. Maka bala adalah harfu jawab yujab biha an-nafi khassa. Benar wahai Rasulullah. Qala, beliau mengatakan, al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah, ini adalah akbarul kabair, dosa besar yang paling besar, pelanggaran terhadap hak Allah tabaraka wa ta'ala. Berbuat syirik kepada Allah berarti menempatkan hak Allah bukan pada tempatnya. Dan ini adalah pelanggaran yang besar terhadap hak Allah. Bukan hanya saja yang demikian ini merupakan kabirah, tetapi bahkan merupakan syirkun wa kufrun billah, syirik dan kekafiran terhadap Allah. Nah, kemudian yang berikutnya adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Ini merupakan pelanggaran besar setelah pelanggaran terhadap hak Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu melanggar hak kedua orang tua dengan mendurhakai. Sebagaimana yang selalu disebutkan di dalam nas tentang kewajiban memenuhi hak Allah dengan bertauhid, kemudian diiringi setelahnya dengan memenuhi hak kedua orang tua, yang menunjukkan bahwa hak kedua orang tua setelah hak Allah tabaraka wa ta'ala. Maka sekarang pelanggaran kedua yang terbesar setelah melanggar hak Allah adalah melanggar hak kedua orang tua dengan melakukan al-uquq, melakukan sikap durhaka. Al-uquq ini diambil dari kata al-aq. Al-aq maknanya adalah asyaqqu wal qat'u. Asyaqqu wal qat'u, memecah dan memotong. Nah, maka barang siapa yang melakukan hal ini berarti dia telah memecah dan memotong hak kedua orang tua. Dengan kata lain, merusak kedua hak orang tua. Nah, maka uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, adalah dengan al-iza lahuma, menyakiti keduanya, wa isyanuhuma, mendurhakai keduanya, wal khuruj alaihima, dan keluar dari ketaatan pada keduanya. Ini semua adalah sikap uquq al-walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Nah, karena penggalan inilah maka hadis ini dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam bab uquq al-walidain, bab durhaka kepada kedua orang tua. Kita lihat di sini bahwa durhaka kepada kedua orang tua merupakan akbarul kabair, dosa besar yang paling besar setelah berbuat syirik kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian berikutnya beliau jalasa wa kana muttaki'a, beliau duduk yang sebelumnya beliau bersandar. Naam, bangkit duduk sembari beliau mengucapkan ala wa qauluz zur, ketahuilah
Demikian pula termasuk dosa besar yang paling besar, yaitu ucapan dusta. Qauluz zur. Dalam riwayat Al-Imam Muslim, ala wa qauluz zur wa syahadatuz zur. Ketahuilah, yaitu ucapan dusta dan persaksian dusta. Demikian dalam riwayat Imam Muslim. Nah, ucapan dusta dan persaksian dusta. Az-zur adalah al-kadhib wal batil, kedustaan dan kebatilan, disebut dengan zur. Nah, ucapan dusta, demikian pula persaksian dusta. Atau dengan bahasa kita yang lain, yaitu ucapan palsu dan persaksian palsu. Maka yang demikian ini merupakan akbar al-kabair, dosa besar yang paling besar. Disebutkan di sini setelah uquq al-walidain, setelah mendurhakai kedua orang tua. Mazala yukarriruha, beliau senantiasa mengulangi ucapan ini. Beliau mengatakan ala wa qauluz zur wa syahadatuz zur, ala wa qauluz zur wa syahadatuz zur, ala wa qauluz zur wa syahadatuz zur. Beliau ulang-ulangi hatta qult, sampai aku berkata, yakni dalam hati beliau, laitahu sakat, alangkah baiknya bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam. Nah, ini diucapkan oleh Abu Bakrah radhiyallahu anhu syafaqatan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena kasihan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ibnu Daqiqil Aid rahimahullah menyebutkan tentang hal ini. Kata beliau rahimahullah, ihtimamuhu sallallahu alaihi wasallam bi syahadati zur wa qawli zur yuhtamal an yakuna li annaha ashal wuqu'an 'ala an-nasi wa at-tahawun biha akthar. Kata beliau rahimahullah, beliau alaihi salatu wassalam sangat perhatian terhadap masalah persaksian palsu dan ucapan yang palsu. Dikemungkinkan karena yang demikian itu sangat gampang terjadi atas manusia, dan mereka lebih banyak meremehkan urusannya. Wa mafsadatuha aisar wuqu'an, sedangkan kerusakannya lebih gampang untuk terjadi. Lianna syirka yanbu anhul muslim, sedangkan perbuatan syirik tentunya seorang muslim terlepas darinya. Wal uququ yanbu anhu taba, sedangkan durhaka kepada kedua orang tua merupakan perkara yang lari daripadanya tabiat. Wa amma qauluz zur, sedangkan ucapan yang palsu, syahadatuz zur, persaksian yang palsu, fa innal hawamila alaihi aktsar, maka faktor yang mendorongnya lebih banyak. Fa hasunal ihtimamu biha, oleh karena itu disinilah letak perhatian beliau terhadapnya. Nah, jadi beliau mengulang-ulangi pernyataan ini yang menunjukkan keseriusan beliau dan perhatian beliau yang sangat
terhadap masalah ucapan palsu dan persaksian palsu, karena yang demikian ini sangat gampang terjadi pada manusia. Dan kerusakannya pula sangat jelas. Nah, banyak orang meremehkan tentang permasalahan ini. Dibanding dengan masalah syirik, masalah durhaka kepada kedua orang tua, ini adalah perkara yang seorang muslim terlepas darinya dan tabiat lari darinya. Baik. Dan kalau kita melihat kepada al-waqi', pada realita, apa yang dinyatakan oleh Ibnu Daqiqil 'Aid, huwa kama qala, adalah sebagaimana yang beliau ucapkan rahimahullah. Betapa banyak terjadi pemalsuan, penipuan di kalangan kaum muslimin antara sebahagian mereka dengan yang lainnya. Naam, ucapan-ucapan palsu, sumpah-sumpah palsu, kemudian persaksian palsu, baik dalam urusan jual beli atau dalam urusan muamalah yang lainnya atau dalam persidangan dan yang lainnya. Mereka gampang untuk mengucapkan ucapan palsu dan bersaksi dengan persaksian palsu. Ini adalah dalil yang mengharamkan segala bentuk pemalsuan yang semua dalam kategori syahadatuz zur, persaksian palsu. Baik. Sekarang seorang kalau ingin naik gaji, tentunya butuh untuk naik golongan kalau dia pegawai negeri. Hakaza walala ya kawan. Banyak orang untuk mendapatkan peningkatan gaji ini dengan melakukan apa? Ijazah yang palsu. Membeli ijazah atau yang sejenisnya untuk menaikkan golongan sehingga gajinya meningkat. Ini termasuk dari syahadatuz zur yang merupakan akbar al-kabair. Demikian pula seorang yang ingin masuk ke sebuah lembaga pendidikan, sebahagiannya melakukan syahadatuz zur, ya, ijazah yang palsu. Demikian pula bila seorang ingin melamar sebuah pekerjaan di perusahaan yang resmi, sebahagian mereka memalsukan asy-syahadah, sehingga jatuh dalam perbuatan syahadatuz zur, persaksian yang palsu. Baik. Ini sebahagian dari praktek yang terjadi di kalangan kaum muslimin. Wa fil haqiqah, banyak perkara palsu yang mereka lakukan. Pemalsuan data-data itu juga termasuk dari syahadat az-zur. Apa saja bentuknya? Sampai pada tingkat beli bensin, mereka palsukan. Nota yang keluar dari tukang bensin sekian, katakan misalnya habis 90.000. Padahal yang sungguhnya mereka beli dari tukang bensin itu berapa? 70.000. Nanti lapor sama bosnya 90.000. Ini notanya. Ini juga termasuk syahadat az-zur. Toko besi juga demikian. Pembeli belanja ke sebuah toko besi,
Dikeluarkan notanya bahwa ini sekian, habisnya sekian. Katakan 1 juta, padahal dia cuma belanja 800.000. Tapi di nota 1 juta. Ini juga termasuk syahadat az-zur. Mulai dari level yang paling rendah sampai pada tingkat yang tertinggi terjadi di kalangan kaum muslimin syahadat az-zur. Nah, persaksian yang palsu. Nah, yang nyolongnya hanya 200.000 melakukan syahadat az-zur seperti itu. Yang nyolong miliaran juga dengan syahadat az-zur, persaksian yang palsu dengan memalsukan data. Nah, sehingga dia memiliki surat menyurat bebas untuk menebang kayu, atau menyelundupkan barang-barang berharga milik negara dan seterusnya. Allahul musta'an. Al-muhim, ini menunjukkan bahwa al-waqi' kama qala rahimahullah, realita yang terjadi di kalangan kaum muslimin seperti yang diucapkan oleh beliau rahimahullah. Terjadi dengan banyak qaul zur wa syahadatuz zur. Sedikit orang yang mau wara', yang mau menjaga diri untuk tidak terjatuh dalam yang demikian itu. Allahul musta'an. Makanya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukarriruha. Beliau mengulang-ulangnya sampai Abu Bakrah merasa kasihan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dalam hadis ini, selain apa yang telah kita sebutkan, terdapat beberapa pelajaran yang lainnya. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis, hadis ini menunjukkan istihbab mengulangi sebuah peringatan sebanyak 3 kali agar bisa dipahami. Nah, sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir salasan." Maukah kalian aku beritahu tentang dosa besar yang paling besar? Dia ulangi sebanyak 3 kali. Nah, dan ini merupakan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengulang pembicaraan sebanyak 3 kali agar dipahami. Nah, kemudian pelajaran lain yang bisa diambil dari hadis ini, bahwa di antara uslub ta'lim adalah dengan ilqa as-su'al. Termasuk dari metode dalam mengajar adalah dengan melontarkan pertanyaan. Nah, bahkan yang seperti ini dalam sebahagian maqam mampu untuk mengokohkan maklumat pada diri orang yang mendengarnya. Nah, baik. Bahkan kalau pelajaran itu hanya berupa syart, yakni penyampaian saja yang beruntun, tidak diselingi dengan ilqa'us su'al, melemparkan pertanyaan,
cenderung pelajaran itu membawa kepada as-sam, yakni membawa kepada kebosanan, al-malal. Baik, tapi kalau disertai dengan ilqa'us su'al wa munaqashah di tengah-tengah ad-dars, yang demikian memberikan faedah bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Nah, kemudian pelajaran lain yang bisa diambil dari hadis ini, bahwa salah satu metode dalam mengajar, uslub at-ta'lim, agar apa yang disampaikan itu diingat, adalah dengan merubah posisi yang menunjukkan keseriusan. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sini. Asalnya beliau bersandar, kemudian beliau duduk, ya, dan mengulang-ulangi ucapannya. Nah, dengan serius, menunjukkan bahwa perkara yang beliau sampaikan ini penting dan tentunya lebih gampang untuk diingat oleh yang mendengarkan. Dia teringat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menyampaikan hal itu. Nah, maka yang seperti ini dibutuhkan dalam uslub at-ta'lim, metode mengajar. Bahkan gerakan-gerakan tangan, kemudian mimik wajah, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan tafhim at-tullab untuk memahamkan para pelajar, itu sangat dibutuhkan dalam uslub at-ta'lim, dalam metode mengajar. Karena ini berpengaruh kepada apa? Afham at-tullab, pengaruh terhadap pemahaman-pemahaman orang yang belajar. Coba kalau seandainya ad-dars disampaikan dengan datar dan hambar, kira-kira bagaimana? Bagaimana ya Pak Abdul Aziz? Bosan. Nah, bila syak, ngantuk, bosan, mumet, pusing, kemudian mikir ke tempat yang lain. Ya, apalagi kalau ada perkara yang sedang dihadapi, bukan pelajaran yang diperhatikan. Nah, maka yang seperti ini termasuk min asalib at-ta'lim, metode-metode dalam mengajar. Nah, namun tidak selayaknya pada khutbatul Jum'ah seorang khatib yanza'ij atau yattarib katsiran, dan bergoyang kesana kemari terlalu banyak. Karena itu bukan termasuk dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khutbatul Jum'ah beda dengan ad-dars. Khutbatul Jum'ah itu punya nilai ibadah yang lebih. Nah, dia adalah zikrullah, bahagian dari salat al-Jum'ah. Sehingga hendaknya seorang memperhatikan dalam khutbatul Jum'ah apa yang warid dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mencukupkan diri dengannya. Beliau dalam khutbah memberi isyarah dengan telunjuknya. Nah, memberi isyarah. Baik. Kemudian pelajaran juga yang bisa diambil dari hadis ini, hadis ini menunjukkan betapa besarnya dosa durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian selanjutnya, betapa beratnya dosa ucapan dusta dan persaksian dusta, ucapan palsu dan persaksian palsu.
karena di dalamnya terkandung berbagai kerusakan-kerusakan. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil pula dari hadis ini, adalah anjuran untuk kita menjauhi dosa-dosa besar. Menjauhi dosa-dosa besar. Sehingga dengan demikian kita mendapatkan pengampunan dari dosa-dosa kecil. Nah, ini perkara penting ya akhwan. Apabila seorang menjauhi dosa-dosa besar, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang kecil. Ini berdasarkan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-31, Allah menyatakan, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima." Kata Allah dalam ayat ini, jika kalian menjauhi perkara-perkara besar yang kami larang kalian, nukaffir ankum sayyi'atikum, maka kami akan menghapuskan bagi kalian dosa-dosa kalian. Dosa-dosa apa yang dimaksud di sini? Shaghair, ini dosa-dosa yang kecil. Wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami masukkan kalian ke tempat yang mulia. Nah, makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita untuk menjauhi dosa-dosa besar, supaya diampuni dosa-dosa kita yang kecil, dan Allah masukkan kita ke tempat yang mulia, yaitu al-jannah. Kemudian pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang haris, seorang yang antusias terhadap kebaikan umatnya. Nah, dan kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalam sebahagian as-sunan, "Ma min nabiyyin illa wa yadullu ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunziruhum syarra ma ya'lamuhu lahum." Tidak ada seorang nabi pun melainkan dia akan menunjukkan kepada umatnya kebaikan yang dia tahu untuk mereka, dan dia akan mengingatkan umatnya dari keburukan yang dia tahu terhadap mereka. Nah, setiap nabi akan bersikap demikian, menunjukkan yang baik dan menghindarkan dari yang buruk dari umatnya. Nah, kemudian pelajaran lain yang bisa kita ambil dari hadis ini menunjukkan bahwa seorang talib, seorang yang belajar, hendaknya merasa kasihan terhadap gurunya, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang mendatangkan kemurkaannya. Baik. Dan ini terlihat dari sikap Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu. Kita melanjutkan kepada hadis yang berikutnya. Qala al-ana. Jangan menghindari sesuatu yang tidak baik dengan yang tidak baik. Nah, apa artinya kita menghindari pajak kemudian memalsukan data? Maka hukumnya, yang demikian itu seperti
mencuci pakaian yang kena haid dengan air kencing, bersihkah dia? Al-jawab, la. Nah, maka jangan demikian. Baik, menghindari yang bersifat keburukan, katakan seperti pajak, maka dengan yang baik. Kita bisa berkelit dengan cara yang baik, maka lakukan. Tapi dengan perbuatan yang keliru pula jangan. Nah, sering sekarang memang terjadi pemalsuan data untuk memperingan urusan. Ya, banyak orang yang memalsukan data-data untuk memperingan urusan. Ini termasuk perkara yang tidak sepantasnya dan dinyatakan oleh Rasulullah SAW sebagai syahadat az-zur, persaksian yang palsu. Kalau seorang ingin masuk ke Jamiah Islamiyah kemudian dengan syahadah yang musawwarah, yakni ijazah yang palsu, apa hukumnya? Marwah. Karena ijazahnya ketuaan, ganti sama yang lebih sedikit mudah. Termasuk ke dalam batin. Nah, syahadat az-zur. Syahadat az-zur. Nah, al-muhim yang berbau pemalsuan seperti ini dihindarkan karena ancamannya berat, termasuk akbarul kabair. Rasulullah SAW mengulang-ulangnya, sampai sebelumnya beliau duduk, sebelumnya beliau bersandar, kemudian beliau duduk, menunjukkan bahwa perkaranya besar. Baik. Ya, soal yang pernah ketangkap di zaman kemudian kemarin dia dapat terus dari pemerintah karena deportasi. Adapun sekarang dia berusaha untuk kembali ke Yaman lagi dengan mengganti nama dari KTP hingga surat. Ini termasuk dalam surat foto. Kalau dia tidak berubah jelas dia selamanya tidak akan. Ya, kita minta pada orang demikian jangan memalsukan. Anak kira urusannya tidak perlu dengan memalsukan. Nah, sebab dia bisa mengurus paspor di tempat lain tanpa memalsukan. Tanpa memalsukan. Misalnya sekarang, saya orang Medan. Saya datang ke Cilacap sana. Saya masuk ke kakak salah seorang ikhwan. Yang masuk kakak kan tidak mesti anak saudara, kan bisa dan sebagainya. Nah, kemudian urus dengan nama dia. Saya itu keluar. Nah, wallah. Tanpa mengganti nama. Tanpa mengganti nama. KBRI tidak ada data. Allah alam kalau yang KBRI. Hah? Tapi yang jelas kalau dia masuk dengan paspor baru. Al-muhim, kalaupun seandainya dia mengganti nama, tapi kalau wajahnya pernah dilihat oleh KBRI, tetap akan tahu kan, oh ini orang yang dulu. Nah, wallah alam. Al-muhim, yang bersifat pemalsuan seperti itu hendaknya dijauhkan. Baik. Kalau di internet Ustaz, misalnya untuk merusak situsnya Ahlul Bid'ah itu kita perlu menyamar jadi orang lain, karena kalau ketahuan itu bisa repot. Tapi nama yang kita pakai itu misalnya Abdullah. Abdullah itu kan umum, semua orang adalah Abdullah. Mungkin bukan bersifat pemalsuan. Apa sifat pemalsuannya di sini? Kan namanya bukan Abdullah. Maksudnya kadib. Dusta kan dia.
Kecuali kalau yang dia maukan dengannya adalah tauriyah. Tauriyah kalau bukan dalam keadaan yang sangat dibutuhkan, akhul kadzib, saudara dusta. Nah, dan memang dunia internet itu walaupun tidak semuanya ya, mayoritasnya adalah dunia dusta. Ya, makanya nggak bisa dipertanggungjawabkan kecuali dari sumber-sumber yang terpercaya. Nah, kita sendiri di sini mayoritas itu bukan warga Jogja, belum warga luar Jogja. Kemudian kan punya surat keterangan KTP yang asalnya misalnya dari Kota Timur. Kemudian sampai sekarang itu belum ngurus surat-surat tersebut karena supaya ukurannya di sana bisa itu. Misalnya kan punya KTP di Semarang, dia di Semarang yang bisa itu dia nggak, jangan dicabut berkasnya surat pindah dari sana ke sini. Jadi di sini punya KTP juga, tapi KTP yang sebenarnya cuma dari sana lalu nggak tinggal tapi masih tetap bisa hidup terus. Karena terserah sebagiannya sudah. Yang ya apa nilai pemalsuan? Ya sebenarnya kan dia bisa nggak tinggal di sana, di Jawa sana. Tapi kan dia orang sana. Ya aslinya orang sana. Ya, dan akan kembali ke sana. Ya belum tahu mas. SIM atau yang lain atau yang. Kalau kitem itu kan memang bersifat sementara juga. Tapi coba KTP asli, bisakah dia mengurusnya? Ya tidak bisa. Nah ya sudah. Kitem itu memang sementara juga sifatnya. Cuman enggak terjadi pindah di sana itu suratnya diduga terus tuh, yang di sana itu. Di apa? Di sana tidak minta surat pindah dari sana, supaya bisa hidup terus. Ya karena memang yang diurus adalah kartu kependudukan yang bersifat sementara. Nah bagi orang-orang yang memang asalnya dari luar daerah atau semacamnya. Nah memang asalnya itu untuk KIPEM itu untuk orang yang demikian. Yang jadi masalah bukan yang di sini, sebenarnya yang di sana. Kan dia sudah bukan warga sana, tapi dia tetap memperpanjang terus gitu. Perpanjang? Iya, memperpanjang KTP atau mungkin SIM-nya atau yang lain terus gitu. Kalau di sini kan nggak bisa, karena tidak. Ya kalau yang di sananya dalam artian bahwa dia aslinya orang sana dan sering pulang ke sana dan punya urusan di sana dan orang sana tahu bahwa dia ini tinggal memang di sini, orang tuanya di sini dan seterusnya, tidak jadi masalah. Nah, Allah. Tadi saya sudah menjawabkan yang kedua itu mengatakan kalau itu masih tadi kita mengenai masalah berbeda kalau yang saya maksud apa perbedaannya antara politik dan ya termasuk sebetulnya. Nah, kadzib uzur sama tapi lebih bersifat kalau zur itu mengarah pada pemalsuan. Seperti kan kita bisa membedakan antara pemalsuan dengan dusta kan? Secara bahasa Indonesia hampir mirip-mirip lah sungguhnya. Pemalsuan itu mengandung dusta, dusta itu ada nilai pemalsuannya, tapi kan ada penempatannya masing-masing. Iya. Nah.